Oke, jadi setelah database sudah dibuat, maka sekarang untuk pertama kita harus impor akun dulu ya. Nah, impor akun. Jadi sebelumnya kita sudah buat database ini ya. Database ini kita sudah buat. Nah, sekarang kita lihat untuk mengimpor akun, kita klik di buku besar dan akun perkiraan. Nah, ini adalah akun perkiraan yang bawaan dari Accurate Online. Dan ini semua kita tidak akan menggunakan. Kita akan menggunakan akun itu dari file kita ya. Nah, di sini yaitu chart of akun import atau akun import. Nah, kalau istilah bahasa Indonesia akun perkiraan. Nah, akun-akun ini kita sudah siapkan. Jadi ada akun-akun yang kita harus bawa dari program yang lama mungkin atau secara manual, dan ada akun-akun yang default. Nah, jadi perhatikan di sini, kas Jakarta ya, ini kas Jakarta, dia seperti ini. Kemudian ini kas Surabaya. Nah, kemudian Bank Jakarta, Bank Surabaya. Nah, tentunya Anda harus mempersiapkan akun-akun ini sesuai dengan kondisi kas bank yang ada di perusahaan Anda. Nah, untuk piutang, saya menggunakan IDR, USD, dan SGD. Begitu juga uang muka pembelian ya. Nah, di sini ada piutang di luar usaha seperti piutang karyawan, kas direksi. Nah, untuk persediaan saya buat seperti ini. Ya, persediaan berdasarkan kategori akun-akunnya, ada material, perkakas, elektronik, dan lain-lain. Nah, ini untuk persediaan konsumsi. Nah, kemudian yang biaya dibayar di muka ya. Nah, akun-akun ini harus disesuaikan tipe akunnya. Nah, Anda bisa membaca penjelasan kolom dari akun-akun ini. Jadi, kenapa tipe akun itu begitu banyak ya? Nah, kalau tidak salah ada 15, yaitu bank, akun piutang, dan seterusnya. Nah, sampai dengan other income atau pendapatan lain-lain. Nah, ini. Oleh karena itu, akun-akun ini harus Anda tentukan tipenya yang tepat. Nah, jadi akun-akun ini dibagi antara dua, yaitu akun neraca dan rugi laba. Nah, ini ya. Nah, seperti ini, aktif atau tetap. Oke. Nah, pada saat Anda membuat akun, ya, membuat database, akun-akun ini dapat Anda gunakan dari Accurate Online formatnya ya. Jadi Anda klik di sini di buku besar akun perkiraan, lalu Anda klik di impor, impor data. Nah, ini impor dari Excel. Klik saja impor dari Excel. Nah, baru Anda ambil data Excel yang tadi kita sudah siapkan. Tapi tentunya pasti Anda bingung. Formatnya seperti apa? Nah, di sini ada namanya contoh Excel. Anda tinggal klik contoh filenya saja ya. Nah, begitu Anda klik di contoh, Anda bisa open. Nah, open. Nah, nanti dia akan membuka database-nya atau data Excel-nya. Nah, di data Excel ini, nah, Anda tinggal menambahkan saja ya. Menambahkan akun-akun sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang ada di kolom ini. Nah, adapun akun-akun yang ada di sini, yang dari Excel ini, sudah saya lengkapi di sini. Nah, di file yang namanya adalah akun impor ya. Nah, sudah saya lengkapi. Jadi Anda tinggal mengikuti saja. Nah, jadi misalnya pendapatan itu dia revenue ya. Nah, seperti itu. Potongan masih revenue, retur masih revenue. Nah, harga pokok penjualan COGS. Nah, kemudian biaya expense ya atau expense. Nah, ini dia. Jadi kodenya atau tipenya harus sesuai dengan kodenya yang ada di sini. Nah, ya. Kalau Anda seorang accounting, pasti ini Anda tidak akan asing lagi ya. Nah, untuk menentukan akun seperti ini. Nah, jadi urutannya nanti kalau Anda baca ini tipe, ini kode, nama, ini adalah akun induknya dan ini mata uangnya. Nah, perlu Anda ketahui saldo awal ini adalah saldo awal dari neraca per tanggal 31 Desember 2020. Nah, Anda bisa masukkan. Nah, ada saldo-saldo yang langsung kita dapat masukkan, tetapi ada saldo yang tidak bisa kita dapat masukkan secara langsung. Nah, kalau saldo kas dan bank ini bisa kita langsung masukkan seperti ini. Nah, kalau mata uang asing berarti harus ada kursnya. Dan tentunya pertanggal adalah 31 Desember 2020 ya. Nah, tetapi kalau untuk saldo hutang dagang itu tidak bisa langsung dimasukkan, tetapi kita harus membutuhkan file Excel-nya sendiri, yaitu di file vendor ya. Di mana vendor ini kita harus susun dulu. Dia seperti ini. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada saldo
awal ya. Nah, ini saldo awal dengan tanggal. Nanti ini kita akan bahas. Nah, jadi perlu Anda ketahui bahwa yang dapat dimasukkan adalah tipe kas dan bank bisa langsung. Tetapi untuk tipe akun receivable atau akun piutang itu tidak bisa. Ya, inventory juga tidak bisa saldonya langsung dimasukkan, tetapi kita membutuhkan file Excel-nya sendiri yaitu item. Nah, ini dia ya. Nah, untuk item ya, inventory item. Nah, kemudian untuk persediaan ya, tidak bisa. Kalau untuk other current asset atau OCAS ini bisa ya. Contohnya ini sewa dibayar di muka langsung ya, asuransi dibayar di muka langsung bisa dimasukkan. Nah, tapi aktiva tetap tidak bisa. Kenapa? Karena kita membutuhkan file Excel-nya tersendiri. Nah, ini dia ya. Jadi file Excel fix asset. Nah, seperti itu. Kemudian, begitu juga dengan hutang dagang. Uang muka penjualan itu kita tidak bisa langsung masukkan seperti itu ya. Nah, kalau untuk hutang di luar usaha atau OCL ini masih bisa. Nah, Anda tinggal ikuti saja ya. Nah, seperti ini ya. Hutang jangka panjang masih bisa. Nah, untuk akun-akun rugi laba kita tidak perlu masukkan saldonya. Jadi kita hanya masukkan saldo neraca. Nah ya, saldo neraca saja. Jadi kalau kita lihat di sini di profil perusahaannya, nah kita hanya bawa akun-akun saldo neraca ya seperti ini. Nah ya, saldo neraca yang kita butuhkan. Nah, jadi Anda perhatikan ya, format daripada akun ini jangan sampai Anda buat salah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi selain itu juga Anda perlu perhatikan sini cabang saldo ya. Jadi cabang saldo itu harus Anda masukkan juga untuk misalnya ini saldo ini untuk cabang mana? Misalnya Jakarta, Surabaya ya. Kalau pertanggal jelas harus pertanggal 31 Desember 2020 ya. Nah, kemudian kurs saldonya harus Anda masukkan ya sesuai dengan kurs mata uang asing pertanggal 31 ini. Nah, kemudian saldo awal Anda masukkan. Jadi kalau mata uang asing masukkan sesuai dengan mata uangnya, dan jumlah saldo awalnya juga sesuai dengan mata uangnya. Nanti akan dikalikan sendiri sesuai dengan kursnya. Kalau akun induknya adalah yang dari sini ya. Nah, sudah jelas ya akun induknya. Oke. Nah, apabila Anda sudah persiapkan seperti ini, maka Anda siap untuk memasukkannya ke dalam database Accurate Online. Nah, ya. Nah, di dalam database Accurate Online Anda buka ya. Sebelum Anda melakukan impor, perlu Anda perhatikan ya, jangan sampai nomor kode perkiraan ini sama dengan nomor kode perkiraan yang ada di Excel ya. Nah, ada di Excel ini nomor kode perkiraan. Jadi misalnya ini 1103. Nah, di dalam Accurate Online juga ada 1103. Nah, di sini Anda ubah saja yang sama ini Anda ubah misalnya 999. Nah, disimpan. Jadi cara ubahnya tinggal klik 2 kali saja ya. Nah, kalau yang ada 2, 4, 6 digit ini tidak ada yang sama. Jadi tidak perlu khawatir karena tidak ada yang sama antara Accurate Online dengan Excel. Nah, ini 1104 saya ubah juga ya. Nah, seperti ini disimpan. Tinggal klik 2 kali. Nah, yang 4 digit ini bisa saja sama. Karena di sini di Excel ini ada 4 digit juga. Sehingga harus diubah. Dalam Accurate Online ini harus kita ubah supaya jangan ada yang sama. Nah, seperti itu. Nah, kita ubah ya. Nah, begini kita ubah terus. Nah, kita ubah, kita simpan. Nah, saya tambahkan 999. Kenapa? Supaya saya kenal bahwa ini adalah akun bawaan yang saya ubah. Nah, seperti itu. Nah, klik saja. Tambahkan 9 terus, ya. Nah, modal juga begitu, tambahkan terus. Pokoknya yang 4 digit ini harus diubah ya, karena dia bisa saja bertabrakan dengan 4 digit yang dari Excel ini. Nah, supaya nanti ini akan dieliminasi ya. Nah, akan dieliminasi. Oke, sedikit lagi saya akan melakukan perubahan.
Oke, sudah ya. Jadi kalau kita lihat yang 4 digit semua sudah kita edit. Nah, apabila sudah selesai, tinggal kita klik di sini ya. Nah, kita klik di impor data, lalu impor dari Excel. Nah, setelah impor dari Excel, maka Anda harus, di sini Anda tinggal save ya. Pastikan sudah di-save, mau dibuka juga tidak apa-apa, atau mau ditutup juga tidak apa-apa. Nah, intinya adalah, nah, file inilah yang akan kita impor ya, 01 di tutorial AOL 2021, file Excel setup awal 2021. Nah, jadi setelah itu pilih lokasi impor file dan kita akan klik di sini ya. Nah, di sini kita cari di desktop. Nah, di desktop ada yang namanya tutorial AOL 2021, kemudian file Excel, lalu ambil yang ini ya, akun impor, lalu klik open. Nah, setelah klik open, klik di unggah ya. Nah, unggah. Nah, setelah klik unggah, di sini langsung terjadi otomatis pemetaan. Nah, jadi supaya otomatis pemetaan seperti ini, Anda jangan mengubah bagian yang ini, yang kolom yang pertama ini jangan diubah. Jadi biarkan saja dia seperti itu ya. Nah, jadi Anda jangan mengubah kolom yang, maaf, bukan kolom pertama, tapi baris yang pertama ya, yang tipe kode nama ini jangan diubah. Nah, dengan demikian, dia akan langsung otomatis dipetakan saat kita impor. Nah, dia otomatis seperti ini. Nah, jika sudah, Anda langsung klik lanjutkan. Setelah itu, di sini Anda lihat ya hasilnya ya. Nah, begini. Ya, sudah pas. Nah, Anda jangan lakukan update ini ya. Jangan klik lakukan. Nah, jadi kosongkan saja, lalu klik lanjutkan ya. Nah, ini dilanjutkan. Nah, silakan ya. Tunggu sampai proses impornya selesai. Dan apabila gagal, dia akan kasih tahu ya. Nah, ini. Kita lihat gagal ini ya, 110 gagal. Nah, kenapa gagal? Coba kita unduh ya. Nah, ini semuanya gagal. Tidak ada yang berhasil. Nah, kita lihat. Nah, jadi kalau gagal begini, Anda tinggal klik di unduh data gagal dan buka. Dan untuk melihat penyebab kegagalannya apa, untuk kita langsung melakukan perbaikan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita tunggu sampai dia terbuka filenya. Nah, dia terbuka filenya. Oke, ini sudah terbuka. Nah, ini. Jadi, kode akunnya itu tidak valid ya. Nah, di sini Anda perhatikan. Jadi, cabang Jakarta dengan Surabaya. Nah, jadi Anda harus tahu bahwa kita sudah melakukan untuk cabang Jakarta sudah Surabaya. 4501 tidak ditemukan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ternyata di sini ada salah ini ya. Kode perkiraannya kenapa masuk seperti ini? Seharusnya kode perkiraan itu dia tepat ya. Oke, jadi kita lakukan impor ulang. Nah, jadi kita lakukan impor ulang setelah kita mengetahui bahwa ada cabang yang tidak masuk ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, Anda harus masukkan dulu nama cabangnya. Nah, kenapa masukkan nama cabangnya? Karena di chart of akun ini kan kita sudah buat nama saldo cabang Jakarta dan Surabaya. Nah, tidak apa-apa, saya buka kembali. Nah, ini dia ya. Anda lihat di kolom ini ada cabang Jakarta dan Surabaya. Oleh karena itu, di sini Anda harus klik di bagian perusahaan. Nah, kemudian Anda klik di cabang ya, cabang. Nah, klik di tombol hijau. Nah, kantor pusat ini Anda ubah saja menjadi Jakarta. Setelah itu simpan. Lalu Anda buat lagi Surabaya. Nah, simpan. Jadi harus persis namanya dengan yang ada di sini ya, seperti itu. Oke, jadi setiap penambahan cabang ini ada tagihan ya, tagihan sebesar 100.000 per cabang ya. Nah, ini dia. Kita lanjutkan saja. Jadi kalau kita klik di daftar, maka cabang sudah terbentuk. Oke, kita periksa Excel-nya lagi. Nah ya, seperti ini. Oke, sekarang kita simpan dan saya ulangi untuk melakukan proses impor ya. Klik tutup saja, lalu saya impor ulang ya, seperti ini, impor ulang. Nah, saya klik impor dan saya ambil yang tadi ya. Nah, saya ambil lagi. Lalu saya klik unggah. Nah, jadi ini tipe akun ke tipe akun, kode ke kode, nama ke nama, akun induk, cabang saldo sudah, dan kita lanjutkan. Nah, kita klik lakukan update, lalu kita klik lanjutkan ya, seperti itu.
Kita klik lanjutkan, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah satu data berhasil diproses. Belum ada yang gagal. Jadi, Anda perhatikan ya, kalau gagal, apa yang gagal itu bisa kita ketahui. Nah, sekarang sudah berhasil semuanya ya. Nah, kita tutup dan kita refresh ya ini. Kita klik di perbaharui atau refresh, maka nah lihat ya, akun-akunnya sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemetaan di mana kita hanya menggunakan akun-akun dari Excel yang kita sudah masukkan, sedangkan akun-akun bawaan seperti ini akan kita eliminasi atau kita hapus ya. Jadi sebagai contoh, misalnya ini ya mata uang IDR, ini kita mau hapus karena ini bukan dari Excel kita ya. Kita klik ya. Nah, ternyata tidak bisa karena sudah digunakan di mata uang. Nah, di materi selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kita mengeliminasi atau menghapus akun-akun bawaan dari Accurate Online dan kita hanya menggunakan akun-akun bawaan dari Excel ya. Nah, perhatikan di sini saldonya kas dan bank sudah masuk ya. Jadi kalau saya klik di kas Toko Jakarta, nah, maka ini saldo sudah langsung masuk dan cabangnya juga sudah sesuai ya, cabang Jakarta. Persis seperti Excel tadi yang kita masukkan. Nah, kas Surabaya juga begitu. Nah, saldonya ya pertanggalnya itu sudah tepat dan cabangnya itu juga sudah tepat ya. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil untuk mengimpor akun-akun dari Excel ya, dari Excel ini ke dalam Accurate Online. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengeliminasi akun-akun bawaan atau menghapus akun-akun bawaan yang tidak dibutuhkan.